Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Sahabat channel YouTube Portable, sedikit kita mari berbicara tentang sejarah diwajibkannya puasa bulan Ramadan. Sebagai bentuk pengetahuan untuk kita semuanya, kewajiban melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu diawali setelah turunnya surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di tahun kedua Hijriyah, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena ada sebuah kata-kata kama kutiba alal ladzina min qablikum, artinya puasa itu adalah suatu ibadah yang tidak hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga kepada umat-umat sebelumnya, seperti umat Yahudi yang berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram karena menganggap bahwa Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun itu di tanggal 10 bulan Muharram. Begitu pula Nabiullah Adam alaihi salam itu berpuasa ayyamul bid 13, 14, 15. Nah, artinya puasa ini adalah sebuah kewajiban yang diberikan kepada umat manusia, yang tidak hanya kepada umat Nabi Muhammad tapi juga kepada umat-umat Nabi sebelumnya. Nah, dalam kitab As-Shawmu Junnatun itu dikatakan bahwa pada saat sebelum puasa ini seperti sekarang ini aturannya, itu ada beberapa kejadian-kejadian. Seperti puasa itu dulu sangat ringan. Misalkan ketika ada orang yang tidak mau puasa, diganti saja oleh fidyah. Kalau sekarang selama dia kuat, akil, baligh, kuat, wajib puasa, tidak boleh diganti oleh fidyah. Kalau dulu pilihan, boleh fidyah, boleh juga kemudian dia berpuasa. Begitupun aturan puasanya. Kalau sudah tertidur dia, maka dia tidak boleh makan ketika bangun. Misalkan kita tidur setelah sholat isya. Kalau sekarang kan kita bisa sahur. Kalau dulu tidak boleh. Setelah tidur kemudian kita bangun, kita hanya boleh berbuka lagi setelah datang waktu berbuka. Kalau dulu dulu aturannya seperti itu. Sekarang kita aturannya selama belum terbit fajar boleh kita melakukan apapun. Begitupun hubungan suami istri. Setelah tertidur tidak boleh melakukan hubungan suami istri, dan ini terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab pernah satu waktu beliau bersama-sama dengan baginda Nabi sampai larut malam. Pulang ke rumahnya, beliau ingin bergaul dengan istrinya. Namun mendapati istrinya sudah tertidur. Nah, beliau karena mengetahui aturannya tidak boleh, maka beliau besok harinya datang ke baginda Rasul untuk bertanya dan kemudian mengeluhkan. Sampailah turun ayat diperbolehkannya melakukan hubungan suami istri sebelum datangnya fajar tersebut. Begitupun cerita Qais ibnu Sirmah al-Ansari. Di satu waktu ketika dia sedang berpuasa di bulan Ramadan, itu dalam keadaan lapar, datang waktu berbuka, ternyata ketika ditanya kepada istrinya, adakah makan untuk berbuka? Tidak ada ya suamiku. Akhirnya Qais ibnu Sirmah al-Ansari itu menahan laparnya dan kemudian esok harinya kembali berpuasa. Di tengah hari kemudian dia jatuh pingsan karena tidak kuat menahan laparnya. Nah, ini kemudian menjadikan puasa itu pada akhirnya kemudian dilakukan perubahan-perubahan sampai pada aturan yang seperti sekarang ini. Datang di bulan puasa kita ditahan laparnya itu sejak matahari, sejak terbitnya fajar sampai matahari tenggelam.
Itulah sejarah-sejarahnya puasa. Alhamdulillah kita hari ini saya yakin bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Tidak seperti dahulu yang terlarang ketika sudah tidur tidak boleh, ketika bangun tidak boleh makan, sahur pun tidak boleh. Sekarang kita bangun jam 2, jam 3 sudah bisa makan sahur untuk memperkokoh ketahanan fisik kita sehingga kita bisa kuat untuk melaksanakan puasa di siang harinya. Mudah-mudahan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini bisa memperkuat lahiriah kita untuk berpuasa. Namun yang paling penting dalam ibadah bukan lahiriah tapi batiniah kita, hati kita, bahwa puasa ditujukan hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa yang seperti itulah puasa yang memiliki kualitas nilai terbaik di hadapan Allah. Mudah-mudahan puasa itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.